Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Kekuatan bagi jiwa yang adalah firman Tuhan sendiri. Pagi ini kita akan kembali merenungkan sabdanya yang akan menguatkan kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami kembali disanggupkan untuk bertemu dengan hari baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami hendak merenungkan firman-Mu untuk membuka diri kami dalam tuntunan-Mu yang akan membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menolong kami untuk memahami dan menyelami isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan sepenuh hati ya. Kita baca Mazmur pasal ke-43 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi saya akan bacakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberikan topik renungan kita, yaitu jangan gelisah, berharaplah kepada Allah. Ya, sekali lagi, jangan gelisah, berharaplah kepada Allah. Seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini di dalam nats pembacaan kita, dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Ya, jiwa yang tertekan dan gelisah itu tidak boleh ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, apalagi kalau sampai merenggut sukacita kita, merenggut damai sejahtera kita. Firman Tuhan berkata pada pagi ini kita harus berharap kepada Allah. Ya, bahkan kita harus bersyukur karenanya. Ya, karena Dia adalah penolong dan sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Orang gelisah itu diakibatkan karena rasa takut, karena tertekan dengan sesuatu yang sedang dihadapi. Apakah pada pagi ini atau bahkan mungkin hari-hari ini kita sedang hidup di dalam perasaan yang sedemikian, kehidupan yang sedemikian? Saudara, orang yang hilang harapan seumpama orang yang tidak tahu lagi harus kemana, dan ujungnya pasti akan gelisah dan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, sebuah kapal sedang berlayar ya, dan meninggalkan dermaga dan hendak menuju ke seberang lautan bebas di sebuah tujuan yang sudah mereka tentukan. Dan kapal dan seluruh penumpang ini sementara mereka perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan atau dermaga ya. Kita ada di kota Teluk Dalam ini, ada dermaga lama, pelabuhan lama, ada pelabuhan baru, saudara. Ya, sang kapal meninggalkan katakanlah pelabuhan baru, saudara.
ya, dengan membawa penumpang dan seluruh ya yang ada di atasnya. Nah, sementara kapal sedang perlahan meninggalkan dermaga, saudara, seluruh penumpang ya seperti biasanya melambaikan tangan kepada keluarga yang menghantar kepergian mereka. Tentu ada emosi-emosi yang ada di sana. Ada rasa sedih kan harus berpisah untuk sesaat, ada rasa bahagia dan banyak hal. Nah, sementara kapal sedang dengan tenang mulai meninggalkan Teluk Dalam, ya, mulai pulau Niasnya, kota Teluk Dalamnya mulai kelihatan semakin kecil dan kapal semakin berlayar jauh ke tengah lautan bebas, saudara, hendak menuju ke seberang. Mereka di atas kapal semua sedang tenang dengan santai ya, karena kapal berangkat mungkin pagi hari, saudara. Suasana begitu indah ya, gelombang tidak terlalu besar, sangat tenang air, saudara. Ya, dan ditambah lagi di antara para penumpang dijumpai ada seorang perenang ulung, saudara, perenang hebat, saudara. Ya, katakanlah dia sering juara renang, saudara, yang dikagumi oleh sebagian banyak orang yang ada di dalam kapal itu sebagai penumpang, dan sementara ada yang berfoto selfie, saudara, dengan dia, dan ada yang mengajak bicara, dan mereka sementara asik dengan kegiatan masing-masing di atas kapal itu, saudara, karena baru saja mereka meninggalkan Pulau Nia, saudara. Tiba-tiba ya di buritan kapal terjadi keributan ya, dan terdengar orang berteriak, hentikan kapal, hentikan kapal. Ya, mereka berteriak ke arah kapten, ke arah nahkoda gitu, agar kapal segera dihentikan. Kenapa, saudara? Ternyata ada orang yang jatuh ke dalam laut, saudara. Mungkin saking asik selfie dia jatuh ke dalam laut. Dan yang jadi masalah bukan saja itu, saudara, dia sudah jatuh, dan seluruh penumpang menuju buritan kapal dan melihat ternyata orang ini tidak bisa berenang. Terlihat dari gerakan tubuhnya yang meronta-ronta, yang memberontak sedemikian rupa di permukaan laut, kadang tenggelam, kadang muncul ke atas, saudara. Ya, sebentar tenggelam, sebentar timbul ke atas, saudara, untuk berusaha mencari udara untuk bisa bernafas. Dan sementara dia terus berontak sedemikian rupa, semua penumpang di atas kapal ya melihat ke arah dia dengan tentu saja menahan nafas, saudara, sedemikian rupa. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba semua orang mengarahkan pandangan kepada siapa, saudara? Perenang ulung, perenang hebat yang sering juara tadi, Tuhan. Kebetulan dia juga ada di situ ya, menyaksikan sama seperti orang lain. Dengan maksud apa mereka melihat kepada perenang itu? Dengan maksud berharap agar perenang itu segera buka pakaiannya dan terjun ke laut dan segera melompat untuk menyelamatkan orang tersebut. Tetapi mereka semua kecewa karena ternyata perenang ulung tersebut bukannya cepat-cepat membuka pakaian dan segera melompat, melainkan dia tenang-tenang saja berdiri di sana, dan kelihatannya memang dia tidak bermaksud untuk menolong. Saudara-saudari yang saya kasihi, penumpang gelisah, mulai kesal, mulai mereka mengatakan hal-hal yang untuk bisa memprovokasi sang perenang ini agar melompat. Mereka mulai mencemooh, bahkan ada beberapa berteriak mengejek. Percuma kamu jadi perenang, ini saja kamu tidak mau menolong, berarti kamu tidak jago berenang, dan seterusnya. Tetapi sang perenang tetap aja santai, tenang, dia tidak mempedulikan semua orang tersebut. Dan sementara penumpang yang jatuh di laut terlihat mulai melemah, mulai kehabisan tenaga. Ya, terlihat gerakan tubuhnya sudah tidak lagi meronta-ronta, saudara, dan kelihatannya dia akan segera tenggelam. Ya, pada waktu itu, sementara dia mulai megap-megap dan mulai pelan-pelan dia mulai tenggelam. Sekarang tenggelamnya agak lama, timbulnya lama juga, saudara, dan sesekali saja, dan dia sudah tidak bergerak lagi, saudara. Tiba-tiba perenang ulung ini membuka pakaian dan terjun menyelamatkan orang tersebut. Singkat kata, orang yang jatuh di laut ini dapat diselamatkan. Dan sementara dia dalam pemulihan, saudara, di atas geladak kapal, semua orang merasa heran dengan sikap perenang itu. Dan sesaat setelah itu ada seseorang bertanya kepada perenang tentang sikapnya itu. Dan dengan sikap tenang, perenang itu berkata, jika saya menolong pada waktu dia masih memberontak,
masih dia bergerak sedemikian rupa, itu sangat berbahaya. Kemungkinan dia akan memeluk saya dengan kuat dan panik, sehingga bukan saja saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, bahkan kami berdua bisa-bisa tenggelam bersama-sama. Dan itulah sebabnya saya membiarkan dia lemah saja dulu kehabisan tenaga, baru kemudian saya akan jauh lebih mudah menolongnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kegelisahan dan perasaan tertekan, rasa takut, saya percaya itu ada tidak hanya kepada orang yang jatuh di laut, itu sudah pasti, dan terlebih-lebih lagi juga kepada kita yang menyaksikan pun demikian, ikut gelisah, ikut tertekan. Ya, itulah yang membuat kita terkadang akhirnya memberontak sedemikian rupa dengan kekuatan kita sendiri, dan akhirnya kita mulai tertekan jiwa kita. Apakah kegelisahan dan perasaan tertekan yang sama mungkin kita alami hari-hari ini? Mungkinkah saat ini jiwamu sedang meronta dan berjuang menyelamatkan diri dari setiap persoalan hidup yang sedang engkau alami? Nats firman Tuhan pada pagi ini berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Amin, saudara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Daud adalah seorang raja yang hebat. Dia memiliki segala-galanya. Mestinya dia tidak perlu lagi mengalami ketertekanan. Ya, tetapi dia juga mengalami tekanan dalam jiwanya karena masalah-masalah yang dihadapi. Ya, kalau kita membaca kisahnya, berkali-kali dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Dia menggambarkan air matanya itu menjadi makanannya siang dan malam. Bayangkan saudara, saking banyaknya ya tekanan-tekanan yang dia hadapi. Saya tidak tahu apakah kita juga sedang mengalami hal demikian. Siang malam kita menangisi sesuatu yang menekan jiwa kita. Banyak musuh yang menyerangnya, menyerang Daud. Apakah banyak musuh juga yang menyerang kita? Kita merasa terhimpit seperti apa yang dialami oleh Daud. Bahkan orang-orang mencelanya sambil berkata kepada Daud, "Di mana Allahmu?" Ya, seolah-olah ada satu duka cita yang menyelubungi, yang melingkupi kehidupan Daud. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan, kunci yang memampukan Daud bertahan dalam tekanan-tekanan adalah kepercayaannya bahwa Tuhan akan memerintahkan kasih dan setianya yang tak terbatas itu. Dan dia bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur. Karena dia tahu Tuhan akan memerintahkan kasih dan setianya untuk menolong Daud. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini akan sangat membantu kita untuk selalu dapat bersyukur. Amin, saudara. Ucapan syukur itu merupakan pintu berkat, saudara. Pintu berkat. Ya, hati yang meluap dengan ucapan syukur membuat kita bebas dari tekanan yang menghimpit. Itulah sebabnya dikatakan, anggaplah sebagai sebuah sukacita ketika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sukacita. Sukacita karena ucapan syukur yang lahir dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita mengalami kegelisahan, ya, mengalami satu pressure, satu tekanan, ya, oleh karena persoalan dan kesulitan yang kita hadapi mungkin hari-hari ini. Yang pertama, saudara, kita harus berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Terkadang Allah memakai masalah-masalah yang ada untuk menarik kita lebih dekat, ya, lebih mengerti dan lebih mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang indah dan intim dan mendalam adalah masa-masa yang sulit, saudara. Ya, masa-masa yang sulit sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sedemikian rupa, ya, memang tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Saya pun sering mengalaminya. Tetapi ketika Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara apa, saudara? Di tengah-tengah masa-masa yang sukar itu, supaya berharap kepada Tuhan.
Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan mengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan, memandang Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada kita justru berfokus kepada persoalan. Kita berfokus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mengharapkan, ya, dan harapan itu kadang-kadang hanya berujung kepada kekecewaan. Berharap, bersandar, bergantung, mengandalkan Tuhan untuk menolong kita, melepaskan kita, memberi kita kemenangan atas setiap kemelut persoalan kita hadapi. Saudara, Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Amin, saudara. Pagi hari ini, hal yang pertama, berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan agar kita berhenti untuk tidak gelisah lagi, ya, kita harus mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Mengucap syukur untuk semua peristiwa. Ya, sikap dan respons kita atas pergumulan itu juga menyebabkan jiwa kita memang terkadang gelisah, tertekan. Ya, jika kita makin membiarkan amarah, emosi, sungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin gelisah, makin tertekan. Saudara, itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika dikatakan apa, saudara, di pasal ke-5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Katakan melalui mulut kita, Tuhan, aku mengucap syukur. Ya, ucapkanlah syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Untuk masalah yang besar ini ucapkan syukur. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan. Ya, dengan mengucap syukur kita bisa, ya, menerima dan memahami bahwa apa yang sedang terjadi, ya, adalah seizin Tuhan dan pastilah akan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu sebenarnya hanyalah bagian luar saja, bungkusnya saja. Ya, bayangkan seperti durian begitu, saudara. Hanya kulitnya saja memang tajam, memang sepertinya buruk kelihatannya. Namun isinya akan indah. Isinya akan indah. Saudara, yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, berharaplah kepada Allah. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak gelisah atau di dalam keadaan gelisah, tertekan? Apa yang harus kita lakukan? Ketiga, kita harus percaya mujizat masih ada. Amin. Harus percaya mujizat masih ada. Mungkin orang yang jatuh di laut tadi mungkin tidak terpikir kepadanya, namun bagi dia di dalam konteks itu sudah mujizat ada. Pagi hari ini yakinkan diri kita dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat bagi kita. Makanya saya sering mengatakan, saat pencobaan, saat pertolongan Tuhan dinyatakan, saat masalah, saat sukacita, karena kita akan melihat Tuhan akan bekerja menolong kita dalam setiap persoalan masalah-masalah kita. Apapun penyebab masalah itu, percayalah bahwa di dalamnya pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, berharap kepada Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19, di sana dikisahkan bagaimana ketika, ya, Abraham, ya, dan Sarai, ketika mereka diberikan satu janji bahwa mereka akan memiliki keturunan. Ya, di sana dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak ada dasar, namun dia berharap dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Apa yang difirmankan, saudara, dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara-saudari yang saya kasihi, karena itu mari kita penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan. Abraham mengalami bukan hal yang mudah, saya tahu,
Ya, di masa tuanya lah dia bisa melihat janji Tuhan itu tergenapi. Ya, firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Ya, mujizatnya masih ada. Percayalah saudara, Allah ada di sana. Amin. Dia jauh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih mampu, dan bahkan berdaulat penuh melebihi perenang ulung dimanapun yang ada di muka bumi ini, untuk siap menolong dan melepaskan kita dari seluruh persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Amin. Dia Allah yang membuka jalan saat tiada jalan. God will make a way where there seem to be no way. Terserah berharap kepada Allah dan jangan lagi gelisah. Amin. Jangan lagi gelisah. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan menolong dan memampukanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali menguatkan dan meneguhkan kami agar kami tidak lagi gelisah, agar hidup kami senantiasa berharap kepada Allah saja. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyatakan perbuatan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami agar apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, semuanya kami landaskan hanya kepada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada hari ini, walaupun sekalipun keadaan akan membawa kami ke dalam situasi kegelisahan dan tekanan-tekanan, namun melalui firman-Mu kami mau berkata, janganlah gelisah, janganlah tertekan, wahai engkau jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan, dan lihat bagaimana mukjizat akan terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami percaya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami akan senantiasa terus menaruh pengharapan, percayaan, bahkan ucapan syukur akan terus mengalir dari hati kami kepada Allah. Berkati umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang menolong dan menguatkan mereka. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.